salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cindy Wian Rahmawati, kelas 2I NIM 2019 015 357. Di sini saya akan berpidato yang berjudul Pentingnya Melestarikan Tradisi Leluhur. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektorat UST, yang saya hormati Bapak Dekan UST, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen PGSD UST, yang saya hormati para karyawan, yang saya hormati para tamu undangan serta mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Gedung Pusat Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada hari akhir. Dalam keadaan yang berbahagia, semoga Bapak atau Ibu atau saudara serta mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara di panggung ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu mengenai hal yang perlu kita jaga sebagai generasi penerus bangsa, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Dalam acara memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan tema Keberagaman di Indonesia, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Melestarikan Tradisi Leluhur. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan mahasiswa yang berbahagia, kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragamannya. Tidak hanya keanekaragamannya, Indonesia dikenal dengan keindahan alam yang sangat memukau setiap mata wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam yang begitu terkenal membuat banyak orang tertarik untuk datang ke Indonesia. Tidak terkecuali pulau-pulau yang belum terkenal, ada saja wisatawan yang datang untuk berlibur. Bahkan ada juga yang mau belajar budaya sekitar pulau tersebut. Terdapat ratusan bahasa, suku, budaya di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang membuat wisatawan datang ke Indonesia untuk belajar mengenai budaya dengan keberagamannya. Indonesia memiliki ratusan lebih suku. Tidak hanya suku bangsa dari suku-suku ini. Kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda antara satu sama lain. Kenyataannya, budaya Indonesia memang sangat kaya. Namun, apakah kita bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya budaya yang ada di Indonesia? Mungkin kita hanya bisa menjawab dengan hitungan jari. Memang ironis, tetapi inilah kenyataan yang ada. Kita sebagai generasi penerus, terutama generasi muda, seakan cuek terhadap budaya kita sendiri. Hal yang bisa dilakukan hanya melestarikan budaya-budaya Indonesia agar tetap utuh dan menjadi ciri khas negara Indonesia. Akan tetapi, mengapa kita justru pura-pura atau sengaja tidak peduli, bahkan masih mengabaikannya? Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan mahasiswa yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman, semangat melestarikan kebudayaan daerah dalam kalangan remaja semakin memudar. Ada beberapa sebab memudarnya kebudayaan tersebut. Salah satunya yaitu globalisasi. Pengaruh globalisasi menyebabkan kebudayaan-kebudayaan kini menjadi seakan-akan pengetahuan masa lalu yang tidak perlu kita pelajari lagi. Sekarang ini banyak remaja sangat mengemari budaya-budaya luar yang mereka kenal dengan adanya globalisasi. Globalisasi seolah menjadi jendela untuk dunia luar. Sepertinya dunia telah menyatu dalam satu atap budaya. Apa yang ingin kita lihat hanya dengan membuka televisi, gawai, internet, maka semua informasi akan nampak di hadapan kita. Di era globalisasi ini, budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Masuknya budaya barat ini bisa sangat mudah melalui gawai yang sekarang sedang digandrungi masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Budaya ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia.
Kita sebagai generasi muda bahkan lebih menyukai budaya barat daripada budaya kita sendiri. Kita merasa lebih percaya diri dan merasa gaul jika meniru budaya barat. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan mahasiswa yang berbahagia, jika wayang kulit merupakan salah satu budaya milik kita, mengapa kita harus merasa malu untuk menontonnya? Jika memang batik merupakan bagian dari budaya kita, mengapa kita harus merasa kurang gaul jika mengenakannya? Seharusnya kita bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki begitu banyak budaya yang bisa dibanggakan. Tidak menutup kemungkinan bangsa lain iri melihat budaya yang ada di negara kita. Sejatinya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersyukur, menjaga, serta melestarikan budaya-budaya yang ada, terutama budaya di sekitar kita. Kebudayaan yang beraneka macam, hampir setiap daerah memiliki budaya atau tradisi yang berbeda. Seperti di daerah saya, tradisi yang masih terus dilakukan yaitu nyadran, mitoni, wiwitan, dan kenduren. Saya yakin sebagian besar Bapak atau Ibu mengetahui apa itu nyadran, mitoni, wiwitan, dan kenduren. Dengan ini saya akan menyampaikan sedikit keterangan atau pembahasan mengenai budaya yang kita miliki saat ini. Tradisi yang pertama yaitu tradisi atau budaya mitoni. Di daerah saya, tradisi mitoni masih menjadi tradisi untuk acara 7 bulanan usia kehamilan sang ibu. Acara mitoni terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan. Proses yang pertama dengan siraman dan diakhiri dengan selamatan. Tradisi yang kedua yaitu kenduren. Istilah dalam Jawa ini sangat kental sesuai dengan kebudayaannya. Kenduren biasa dilakukan saat ada orang yang mau menikah, berdoa 3 harian orang meninggal, dan mendapatkan rezeki. Esensinya yaitu membagikan sembako untuk tujuan bersedekah. Sembako yang diberikan dahulunya sudah dimasak. Namun, seiring berjalannya waktu, sembako kenduren diberikan masih mentah. Tradisi selanjutnya yaitu nyadran. Nyadran merupakan istilah Jawa yang berarti mendoakan dan mengenang secara beramai-ramai saudara atau tetangga yang telah meninggal sebelum memasuki bulan suci Ramadan, baik di dekat makam atau lapangan yang dapat digunakan secara beramai. Tradisi terakhir, wiwitan. Tradisi ini yang masih dilestarikan oleh kita. Budaya yang memiliki makna ungkapan terima kasih kepada Tuhan telah diberikan hasil panen yang melimpah yang digunakan atau menjadi sumber penghasilan masyarakat daerah tersebut. Biasanya, budaya ini ditandai dengan membuat segawiwit yang menjadi ciri khas wiwitan. Zaman dahulu, segawiwit dibawa ke sawah, kemudian dibagikan di sawah untuk orang-orang yang sengaja atau bahkan hanya lewat. Namun, sekarang wiwitan dilakukan di rumah dan dibagi-bagikan oleh tetangga, saudara, maupun teman. Dalam era globalisasi, tidak semua budaya barat jelek atau buruk di mata kita. Namun, kita harus bisa memilih budaya yang pantas untuk diterapkan di Indonesia, yang tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap budaya daerah. Kita yang harus cerdas menentukan mana budaya yang baik atau tidak untuk diterapkan. Jangan biarkan budaya barat merebus seluruh hati kita untuk tetap mencintai budaya daerah. Budaya yang diwariskan leluhur untuk kita harus dijaga. Selama budaya yang ada dalam masyarakat tidak menentang ajaran suatu agama bisa dijalankan. Sebab karena keanekaragaman budaya Indonesia menjadikan negara Indonesia negara yang istimewa. Pedulilah kita terhadap budaya Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, bangga akan budaya yang beraneka ragam. Ini budayaku, Indonesiaku. Sekarang nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita. Rekan mahasiswa, berilah terbaik untuk bangsa kita, negara kita, Indonesia. Ilmu bisa datang dari manapun dan dari siapapun. Menuntut ilmu tidak ada batasannya.
Semoga dengan kita mengetahui budaya-budaya di sekitar kita, kita semakin bangga dan bersemangat untuk melestarikannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan mahasiswa. Jika ada baiknya untuk dicontoh, jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.